timur Jawa, Pulau Jawa ini yang ngumpul di pendopo ini, sekaligus kami merasa sangat bangga, sangat senang, bahagia gitu rasanya bisa ketemu langsung apa yang kami cita-citakan di sebelah barat, begitu juga cita-cita Bapak Ibu di sebelah timur. Nah, ini sudah kita ketemu di sini. Tahun yang lalu Bapak Ibu, saya flashback sedikit, teman-teman di Solo itu punya pemikiran bahwa mandatori sekolah tinggi Institut Seni Indonesia Surakarta itu adalah salah satunya menjalankan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 yang berisi diantaranya itu adalah 4 pokok di sana tentang warisan, objek warisan budaya itu, tentang pelindungannya, pengembangannya, pemanfaatannya, dan pembinaannya. Itu pure seluruhnya ada di perguruan tinggi negeri seni sekarang. Saat ini selain isi Solo, isi Jogja, isi Denpasar, isi Padang Panjang, terus ISPI Bandung, plus adiknya yang baru lahir kemarin itu ISPI Tanah Papua dan ISPI Aceh. Itu ada 7 saudara. Ini bayi yang akan lahir mudah-mudahan di tahun ini. Kami berharap di tahun kemarin ISPI di Tenggarong, Kalimantan Timur, dan di Takalar di Sulawesi Selatan. Ada 9 sebenarnya mandatori pemerintah Indonesia mendirikan perguruan tinggi negeri seni yang bertugas 4 tadi itu Bapak Ibu. Warisan seni budaya yang para leluhur kita itu luar biasa luasnya gitu. Nah, ada adik tirinya gitu. Adik tirinya itu adalah satu STKW, Sekolah Tinggi Kesenian Rupa di Surabaya, dan Institut Kesenian Jakarta. Kami di WA Group Pimpinan Perguruan Tinggi Seni Indonesia itu ada 9 gitu. Kami yang tiri ini, adik tiri 2 ini, kalau Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri gitu, dia nggak ikut gitu. Tapi di rembuk-rembukan tentang tadi 4 objek warisan pemajuan budaya itu, yang 2 ini kami rangkul itu dari saudara. Jadi makanya kami ke STKW, ke Bandung, ke Aceh itu sudah kayak saudara gitu. Memang itu mandatori. Nah, kami melihat di Banyuwangi itu yang luar biasa potensinya, warisan sangat kaya, melting pot gitu, pertemuan antara Bali ya tidak, Banyuwangi ini, Jember ya tidak, Madura tidak, Jawa tidak, yaitu Banyuwangi. Cirebon juga gitu, melting pot Jawa Barat, Jawa Tengah. Begitu juga di Mataram yang ada di bukan Karangasem, bukan Lombok gitu, dan banyak-banyak lainnya itu punya identitas. Nah, kami yang tahun ini di terakhir ini melihat potensi Banyuwangi gitu. Pak Sahudi almarhum itu sebelum beliau meninggalkan kita sempat terakhir ke Solo. Pak Nyo, bagaimana kalau perguruan tinggi nanti di Banyuwangi kita dirikan? Beliau sudah bolak-balik karena kami agak akrab dengan beliau karena almarhum Pak Saudi itu lulusan S1 dan S2 di ISI Solo gitu, kami sering ketemu gitu. Nah, ini saatnya mimpi-mimpi kita itu sudah ketemu. Rencananya begini Bapak Ibu, karena pendirian perguruan tinggi itu banyak persyaratan yang harus kita siapkan. Oleh itu, sebab itu setelah kemarin beberapa teman-teman kepala dinas, kepala budayaan dan pariwisata, kepala dinas dan Bapeda yang ke Solo gitu, dan rame sudah di medsos bahwa di Banyuwangi kami menjadi, sebenarnya saya dengan Bro Bambang jangan tahun ini ya, karena Blora juga ingin sama gitu. Sebelum saya ini Bro Bambang Sunarto, beliau adalah wakil rektor bidang akademik. Tadi Pak Bondan, beliau adalah perwakilan dari Etno. Mas Nandan di Tari, ini akan nanti. Itu Pak Doni, Mas Doni itu ini bagian umum, beliau yang akan nyiap. Di belakangnya Mbak Anani ini di perencanaan nanti, perencanaan. Terus siapa lagi ada di sana? Mbak Sulis di Sespim, dan hari ini jubirnya isi mesosnya. Itu kami sowan Bapak Ibu hadir bisa ketemu hari ini, dan saya memang dengan Pak Kepala Dinas Pendidikan beberapa minggu yang lalu, Pak, nanti setelah libur Lebaran
tanggal 8 kan masuk, tanggal 9 kami halal bihalal di kampus, tanggal 10 kami ke Banyuwangi gitu. Jadi tidak ada waktu lagi Pak. Tadi kami malam jam 2 mendarat di L Hotel gitu. Tadi pagi sudah sowan ibu bupati dan sudah beberapa melihat tempat, dan ternyata Bapak Ibu di Banyuwangi itu para pendahulu kita sudah memikirkan bagaimana pelestarian dan cara pemajuan, pemanfaatan dan pembinaan warisan seni tradisi yang ada di sini. Tempat-tempat sudah ada dan lain sebagainya. Beda dengan di Solo. Presidennya di Solo, sekarang wakil presiden di Solo tidak pernah bergandengan dengan isi yang ada di Solo. Nyatanya MOU tidak ada Bapak Ibu, kami sudah siapkan gitu. Tidak balik ke Solo, padahal yang mengelola semua peristiwa di Solo itu adalah alumni isi. Apa takut nanti rezekinya diambil alih oleh isi gitu. Kami lihat di Banyuwangi tidak seperti itu. Bujuk kepala dinas bareng-bareng kami soal ibu tadi itu yang menyebabkan Banyuwangi itu maju. Kami ada kekhawatiran Solo yang menjadi spirit of Java, orang Solo bilang itu akan ada isi di Solo lagi gitu, yang siap membackup itu kok kayak musuhan gitu, kayak diambil alih rezekinya gitu. Padahal kami kan tidak. Ya mohon maaf, Perpres nomor 19 itu gaji dosen dinaikkan ya Bro ya. Walaupun tidak seberapa, tidak merayahi lah gitu. Kami punya tugas yang sangat mulia, yang itu tadi pelindungan pelestarian, pengembangan, pembinaan gitu. Nah, yang paling gampang Bapak Ibu untuk pendirian ini, untuk sementara dulu kita akan adakan kelas 2 prodi. Prodinya etnomusikologi dan prodi tari, itu adalah prodinya isi Surakarta, tapi bertempat di Banyuwangi. Itu embrio dulu, mancingilah gitu dulu. Nanti perkembangan berikutnya yang kedua itu PSDKU, jadi program studi di luar kampus utama ada persyaratan, itu kami akan siapkan, itu lebih leluasa lagi. Nah untuk sementara ini yang akan di bulan September ini sudah akan mulai perkuliahannya, yang begitu singkat. Kami akan segera cepat merapat kepada koordinasi nanti. Yang penting ini, tidak mungkin semua dosen dari Solo. Sudah barang tentu Bapak Ibu yang hadir itu adalah bagian dari praktisi yang mengajar nanti di kelas itu gitu. Kenapa kok tari jelas? Kenapa kok etnomusikologi mesti gitu? Kalau karawitan kan beda. Etnomusikologi sangat mungkin kan musik-musik etnik yang ada, oleh sebab itu karawitan masuk juga di situ. Itulah prodi yang akan. Di samping itu etnomusikologi itu di akreditasi ini sudah unggul. Di PSDKU tidak ada masalah, gitu. Tinggal kami mengajukan proposal, nanti tim sudah menyiapkan gitu. Ke depan nanti setelah nama isi Solo di sini 2 prodi itu, nanti PSDKU akan berdiri. Setelah itu nambah prodi mana lagi. Setelah itu secepatnya pendirian, kalau kami berdua dari sekolah Institut Seni Belambangan Banyuwangi, itu namanya Pak. Kira-kira kalau Bapak Ibu punya ide silahkan. Perlu kita mimpi dulu nama itu. Ciri khas Banyuwangi itu Belambangan. Ini institut seninya. Ya, kami tim berdua lebih baik itu jangan seperti STKW. Ya, STKW itu yayasan. Pak Jaryanto ketuanya yang kami sering ngajak ngobrol itu sangat susah untuk sekarang mau menegerikan. Jadi Pandaan sudah tidak ada tempat lagi Pak. Saya dengar terakhir diberi 4 hektar di Gresik dekat Suramadu. Itu masih luar biasa. Waktu kami di Solo ada acara, Pak Fadlizon datang, Pak Jari datang, Pak Nyo tolong titip ini proposal untuk Pak Fadlizon. Kami minta keluar menteri yang lainnya, tidak di Mendikbudristek, karena Pak Fadlizon juga kebudayaan kan. Pak tolong kami dibantu, ini teman di STKW mau negeri dan lain sebagainya. Nah itu Bapak Ibu, jangan yayasan, lebih baik perguruan tinggi ini langsung ke kabupaten saja, di bawah kabupaten, bawah Pemkab, akan lebih cepat, lebih prosesnya tidak ada yang
nuntut, tidak ada yang merit, dan tidak ada dan lain sebagainya. Lebih baik begitu usul kami Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu punya pandangan yang lain yang lebih cocok, lebih pas untuk itu, monggo kita rembuk nanti. Nah, untuk sementara itu nanti pelaksanaannya. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, nanti ini mahasiswa reguler. Jadi ini sudah pengumuman seleksi pertama yang seleksi nasional berbasis prestasi. Kami ISI Solo mendapatkan 419 ya mahasiswa. Yang sekarang di tanggal 27 itu akan UTBK seleksi kedua, itu kami merencanakan 600 sekian gitu. Dan yang terakhir di Mandiri sekitar 300-an. Karena dibatasi oleh pusat bobot persentasenya ketiga selek. Mandiri itu maksimal 30% dari 1435 gitu. Bisa. Nah, yang untuk di kita yang kelas ini akan kami splitkan dari seleksi mandiri yang terakhir, karena seleksi mandiri itu kampus sendiri yang mengelola itu. Tadi sudah rembukan dengan Prof. Bambang, etnomusikologi 20, tari 20. Jadi besok September itu ada 40 mahasiswa kita pertama kali. Nah, itu 40 itu adalah putra daerah kita sendiri. Kalau di Solo kan ada dari Papua, ada dari Aceh, ada dari Kalimantan, Sulawesi, selain di Jawa, Bali, dan Mataram. Yang ini kita memang untuk putra daerah Banyuwangi. 40 dulu gitu. Oleh sebab itu di bangunan bekas BPM ya tadi kami lihat tuh masih cukup lah gitu. Nah, tahun depan nanti kan buka lagi, mudah-mudahan tidak 40, lebih lagi 60 lah atau 70 lah gitu. Tahun depannya buka lagi mungkin bisa 300, 100 gitu ya, nambah prodi lagi, tidak hanya 2 gitu. Rendah PSDKU kan bisa menambah lagi gitu. Nah, itu 5 tahun, 4 tahun, mudah-mudahan 4 tahun ke depan wisuda pertama anak kita akan kami tarik ke Solo. Wisudanya di Solo gitu. Nah, kalau sudah satker berdiri di sini, baru di sini gitu. Kami yakin nanti 4-5 tahun nanti kita berusaha semua, bekerja keras, bekerja sama, bekerja yang ikhlas, bekerja yang tuntas itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, target-target yang sudah kita perhitungkan itu bisa berjalan dengan baik. Itu mahasiswa reguler. Ada satu lagi, kami sudah berbincangkan tadi, ada mahasiswa jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Ada 2 tipe A dan tipe B. Kalau tipe A itu menggunakan SKS, tipe B itu menggunakan karya yang sudah dilaksanakan. Nah, bagi teman-teman Bapak Ibu yang di Sanggar gitu ya, yang sudah punya banyak karya atau yang sudah kuliah belum lulus gitu dulu, bisa nanti lewat jalur RPL itu. Yang kedua, bagi RPL sekarang itu paling setahun, 1,5 tahun itu, karena sudah penghitungan karya-karya yang sudah digunakan. Nah, itu diharapkan nanti sesamping Bapak Ibu, teman-teman anak-anak kita yang lulus di situ, itulah jadi dosen nanti. Itu. Terus selanjutnya yang apa tadi setelah RPL? Rekognisi itu ya. Nah, S2. Sejak 2016 Kabupaten Banyuwangi itu sudah mengirimkan, saya waktu WR1 dulu bidang akademik, 4 bulan ke sini 15, 10, 15 setiap tahunnya yang dibiayai oleh Kabupaten Banyuwangi dengan slogannya Banyuwangi cerdas itu ya. Itu 10, 15, 10, bahkan Bu Nuriantus kemarin itu membiayai sendiri satu anak. Pak ini, Pak Nyong ini anaknya bagus tapi kami yang biaya gitu, ada 12 itu. Nah, anak-anak kita itu yang sudah pulang-pulang itu, sudah lulus itu kan sekarang bisa ada yang guru dan lain sebagainya. Kalau mereka mungkin tidak hanya lulusan isi saja, anak-anak kita yang guru kesenian, yang S1 bisa kuliah S2 dengan tidak usah ke Solo, di sini saja gitu. Samping yang reguler tadi, S2 juga kita rencanakan untuk mempercepat itu, karena jalur ini S2 ini dosen itu kan harus S2.
Nah, percepat itu sambil kita mempersiapkan 4-5 tahun nanti itu Banyuwangi siap untuk itu. Di samping Bapak Ibu yang membackup nanti gitu. Karena ada program di dosen itu yang namanya praktisi mengajar, itu kan boleh mengajar. Kami sudah koordinasi dengan Ibu Bupati dan teman Bapak di asisten tadi yang mendampingi. Karena isi di Surakarta itu baru Satker baru Gobelu gitu, Badan Layanan Umum statusnya, jelas pendanaan kami tidak cukup untuk itu. Oleh sebab itu pendanaan semua yang berjalan itu akan di backup oleh Kabupaten Banyuwangi, pemerintahan itu. Saya kira itu kira-kira gambaran secara sekilas. Mudah-mudahan rencana ini bisa berjalan sesuai dengan tahapan itu, dan saya yakin itu sudah tidak membuat lagi dengan perhitungan-perhitungan dan regulasi yang ada yang kita pertimbangkan. Sebenarnya juga kami akan menunggu Satker berdiri di Sulawesi Selatan. Kita punya mahasiswa di situ juga, ada dosen di sana, ada dan lain sebagainya. Kalau sudah Satker berdiri, kami tinggal cukup ngirim satu rektor ke sana, sudah selesai urusan. Nah, sekarang bisa fokus ke Banyuwangi. Nah, begitu juga Banyuwangi 4-5 tahun lagi bisa berdiri, kami akan lepas terus provokator kemana lagi gitu. Mungkin ke Sulawesi, mungkin ke Kalimantan, ke Papua. Itu salah satu mandatori yang diberikan pemerintah kepada perguruan tinggi negeri seni seperti isi Solo, isi Surakarta. Saya kira itu. Prof. Bambang ada mau menambahkan atau didiskusi saja nih Pak? Didiskusi nanti. Terima kasih.